Pagi harinya, Juno sedikit terkejut saat terbangun di pagi hari dan mendapati Sisil sedang menata makanan di atas meja. Pagi ini Sisil terlihat lebih baik dan tidak lagi lemas seperti semalam. Bukan hanya itu, ia tampak mengenakan seragam sekolah yang lengkap. "Kamu yakin mau sekolah hari ini?" Pertanyaan itu menjadi sapaan pertama Juno pagi itu. "Iya, Mas. Saya merasa lebih baik sekarang," jawab Sisil, lalu menggeser menu sarapan ke hadapan suaminya. Pagi ini ia membuat roti bakar selai coklat, dan kopi hitam sebagai pelengkap. "Ya sudah kalau begitu." Juno menatap roti bakar buatan Sisil. Aroma lezat yang menguar membuat perut terasa berdendang. Sisil melirik sang suami, namun segera menunduk begitu tatapan mereka saling bertemu. Seperti ingin mengatakan sesuatu, namun ragu. "Kenapa?" tanya Juno saat menyadari Sisil sesekali menatapnya dengan ragu. "Mas, saya berangkatnya naik apa, iya?" tanya Sisil. "Maksudnya, saya nggak tahu arah jalan ke sekolah." "Kalau naik bus, dari mana?" "Hari ini kamu berangkat sama saya aja," balas Juno seraya menikmati sarapannya. "Iya, Mas. Makasih." Selepas sarapan, keduanya menuju teras depan. Beberapa kali ponsel milik Juno berdering. Ia sudah dapat menebak siapa yang menghubungi dirinya sepagi ini. Siapa lagi kalau bukan Alia? "Ya, Al." Sapa Juno kepada sosok wanita di ujung telepon. "Sayang, kamu masih di mana sekarang? Bisa jemput aku, kan?" Suara Alia terdengar mendesak. "Aku berangkat sama Sisil hari ini." "Kok malah sama Sisil? Kenapa Sisil nggak berangkat sendiri?" Sudah terdengar napas kesal dari sana. "Ya ampun, Al. Kamu kan tahu Sisil baru di kota ini. Dia pasti nggak tahu jalan. Lagi pula, bukannya kamu punya kendaraan sendiri?" balas Juno mulai kehilangan kesabaran. "Iya, memang benar, tapi aku sudah terbiasa berangkat sama kamu. Al, bisa nggak satu hari aja kamu nggak egois? Aku nggak mungkin membiarkan Sisil berangkat sendiri di hari pertamanya sekolah." "Tapi, Juno, nggak ada tapi-tapian," ucapnya setengah membentak, lalu memutus panggilan begitu saja. Kendaraan beroda dua itu menerobos padatnya jalanan. Sepanjang perjalanan tak ada pembicaraan antara Juno dan Sisil. Keduanya seperti orang asing yang baru pertama kali bertemu. Sepanjang perjalanan itu pula, Juno merasakan adanya perbedaan besar antara Sisil dan Alia. Salah satu kebiasaan Alia saat bersamanya adalah, ia akan memeluk dari belakang dengan erat. Sementara Sisil, jangankan memeluk, menyentuhnya sedikit saja sama sekali tidak ia lakukan. Gadis itu diam layaknya batu bernyawa. Ketika mereka melewati sebuah gerbang bertuliskan, "Selamat datang di SMA Pelita," mata Sisil berkeliling ke sekitar. Serta-merta pikirannya membandingkan sekolah lama dengan sekolah barunya itu. Dilihat dari luasnya bangunan saja sudah terlihat perbedaan besar. Bahkan sekolah di kampung mungkin hanya seluas lapangan basket yang baru saja mereka lewati. Juno memarkir motor di parkiran khusus motor. "Kelas kamu di lantai 2 paling ujung." Juno menunjuk salah satu bangunan tak jauh dari tempat mereka berada sekarang. "Iya, Mas." Sisil membuka helm yang menutupi kepalanya, dan memberikan kepada Juno. Baru akan melangkah, Juno sudah menarik tangannya. Membuat langkah gadis itu terhenti. "Sebelum kamu masuk, ingat perjanjian kita. Kamu hanya boleh mengaku sebagai keponakan saya dari kampung. Mengerti?" Ada tekanan dalam setiap kata yang terucap dari bibir laki-laki itu. "Saya ngerti, Mas." Sisil menjawab pelan, tanpa berani menatap sang guru yang berstatus suaminya itu. "Sana masuk kelas." Gadis itu hanya mengangguk pelan,
sebelum akhirnya melangkah meninggalkan suaminya. Hal aneh pun dirasakan Sisil sejak pertama kali menginjakkan kaki di sekolah itu. Sepanjang jalan menuju kelas, beberapa siswa menatapnya penuh selidik, bahkan ada yang sambil saling berbisik. Sisil sudah merasakan lemas pada kakinya. Namun, ia berusaha untuk bersikap tenang dan tidak memerdulikan tatapan orang-orang. Begitu memasuki kelas, sebuah kejutan besar menyambut dirinya. Alia berada di kelas itu dan sedang duduk di meja guru. Sisil pun mematung di tempat. Pikirannya seketika menebak bahwa Alia juga merupakan salah satu guru di sekolah itu. "Assalamualaikum, selamat pagi," ucap Sisil sambil membungkukkan kepala sopan. Alia menoleh ke sumber suara. Untuk sesaat ia memandangi gadis itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Namun, kemudian ia tersenyum ramah. "Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sisil. Ayo masuk." Alia menyambut ramah. Ada senyum tipis di sudut bibirnya. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, namun Sisil melangkah mendekat dan berhenti tepat di sebelah meja guru. "Anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru," ucap Alia kepada seluruh siswa. "Sisil, silahkan perkenalkan diri kamu." Sisil merasakan seluruh tubuhnya meremang. Dugaannya bahwa Alia adalah salah satu guru ternyata tidak salah. "Terima kasih, Bu," ucapnya sopan, lantas berdiri menghadap meja para siswa. "Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sisilia Radisti. Saya pindahan dari SMA 233 Surabaya." "Terima kasih." Pertukaran suara antara beberapa siswa mulai terdengar sesaat setelah Sisil memperkenalkan diri. Alia sampai harus memperingatkan para siswanya agar tetap tenang. "Sisil, silahkan cari bangku yang kosong," pintanya. "Baik, Bu. Terima kasih." Sisil mengedarkan pandangan ke sekitar. Matanya kemudian tertuju pada bangku bagian belakang di sudut ruangan yang masih kosong. Ia memilih duduk di sana. Sepanjang mata pelajaran fisika, ia tak banyak bicara. Terlebih, wanita yang sedang mengajar adalah kekasih suaminya. Jam istirahat dihabiskan Sisil seorang diri di kelas. Ia sedang mencatat jadwal mata pelajaran yang menempel di majalah dinding kelas. Sisil sama sekali belum berkenalan dengan teman sekelasnya. Berada di sebuah sekolah ternama membuatnya merasa berbeda. Teman-temannya sudah pasti berasal dari kalangan atas, sementara Sisil sendiri hanyalah pindahan dari desa. Belum lagi penampilannya yang terkesan culun itu membuatnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berteman dengan siswi lain. "Hai, kamu yang tadi datang sama Pak Juno, iya?" Sapaan itu menghentikan kegiatannya sejenak. Ia lantas menoleh ke sumber suara. "Iya," jawabnya singkat, agak malu-malu. Gadis itu tersenyum dan duduk di bangku depan. Namun, tubuhnya menghadap ke belakang. "Aku Nindi." Ia mengulurkan tangan, lalu disambut Sisil dengan ramah. "Sisil. Oh ya, kamu siapanya Pak Juno? Kok bisa datang bareng?" tanyanya sedikit penasaran. "Aku keponakannya. Baru datang dari kampung." "Oh." Gadis yang terlihat ramah itu mengangguk pelan. "Memang kamu kenapa pindah dari sekolah lama?" Pertanyaan itu membuat Sisil sedikit ragu. Beruntung ia sudah menyiapkan jawaban jika ada yang menanyakan perihal kepindahannya. "Nggak apa-apa. Cuma mau lanjut sekolah di sini. Kebetulan Pak Juno nawarin sekolah di sini." Gadis itu mengangguk paham. "Terus sekarang kamu tinggal di mana?" Lagi, pertanyaan itu membuat Sisil sedikit bingung. Setiap akan memberi jawaban, ia selalu teringat akan poin-poin perjanjian antara dirinya dan Juno. Ia sama sekali tidak boleh salah bicara di hadapan anak lain. "Untuk sementara aku tinggal di rumahnya Pak Juno."
Gadis bernama Nindi itu melebarkan kelopak mata, seolah tak percaya dengan ucapan Sisil. Kamu serius tinggal sama Pak Juno? Sisil mengangguk pelan. Menggigit bibir bawahnya untuk mengurangi gugup. Wah, aku jadi penasaran Pak Juno itu gimana kalau di rumah. Kamu tahu nggak, Pak Juno itu salah satu guru populer di sekolah. Tapi dia itu galak banget. Aku pernah dihukum disuruh tulis kata, saya minta maaf, sebanyak 1000 kata, ucap gadis frontal, lalu kemudian mengatupkan bibirnya saat tersadar. Maaf. Maaf. Aku asal bicara. Tolong jangan bilang sama Pak Juno kalau aku ngomong gini, iya. Sisil hanya menyahut dengan anggukan kepala sambil tersenyum tipis. By the way, kamu kan keponakannya. Apa nanti dia juga akan galak sama kamu seperti sama anak lainnya? Sama aja kayaknya. Dia juga galak kalau di rumah, kok. Ia hanya dapat menundukkan kepala mendengar cerita singkat tentang bagaimana suaminya di sekolah. Agak menyeramkan. Sisil sudah merasakan aura dingin suaminya itu sejak pertama kali mengenalnya. Tapi Pak Juno itu ganteng banget ya. Sayang dia sudah ada yang punya. Menurut gosip, Pak Juno itu sudah lama pacaran sama Bu Alia, guru fisika yang ngajar di jam pertama tadi. Sisil memilih tak berkomentar untuk yang satu itu. Terlebih, Juno sudah memberi peringatan sejak awal untuk tidak mencampuri urusannya. Oh ya, kita ke kantin yuk. Sebelum jam istirahat habis. Aku lapar banget, ajak Nindi. Kamu aja, deh. Aku masih kenyang. Yakin gak mau jajan di kantin? Sisil mengangguk diiringi senyum. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, ia sudah membawa bekal roti tawar dan sebotol air mineral dari rumah. Sebisa mungkin ia harus bisa menekan pengeluaran dan menggunakan sisa uang pemberian Juno untuk keperluan penting saja. Termasuk mengabaikan ajakan Nindi untuk makan siang bersama. Ia harus bertahan, setidaknya sampai mendapatkan pekerjaan yang bisa ia kerjakan tanpa mengganggu jam sekolah. Ya sudah, aku duluan, iya. Ketika Nindi sudah tidak terlihat, Sisil meraih tas dan mengeluarkan mukena. Ia memilih menghabiskan sisa jam istirahat dengan menjalankan salat duhur di musola. Ketika melewati sebuah kafetaria yang berada tak jauh dari musola, tanpa sengaja matanya menangkap pemandangan yang cukup menyakitkan mata. Juno sedang makan siang bersama Alia di sana. Namun, mereka tidak berdua saja, karena ada Nico di antara mereka. Sisil memilih mengabaikan dan melangkah menuju musola. Sementara di dalam kafe, Nico menatap keluar. Kedua alisnya saling bertaut saat mendapati Sisil sedang membungkuk di depan keran sambil mengambil air wudhu. Itu kan Sisil. Ia menunjuk ke arah gadis belia itu. Membuat Alia dan Juno ikut menoleh. Masya Allah. Soleha banget calon istri orang. Ada kekaguman dalam hati Nico. Pada saat anak lain menghabiskan waktu istirahat dengan jajan di kantin atau mengobrol dengan teman lain, Sisil malah menghabiskan waktu sendirian di musola. Tanpa sadar kedua tangan Juno terkepal di bawah meja. Terlebih saat menyadari Nico terus saja memandangi Sisil dengan binar terang di matanya. Mau kemana? Tanya Juno saat Nico bangkit meninggalkan kursinya. Mau jadi imamnya Sisil. Jaga wibawa kamu sebagai guru, Nick. Masa guru deketin siswanya? Juno mencoba mencuci otak temannya itu sebelum Nico melangkah lebih jauh. Apa kata guru dan siswa lain nanti? Kamu akan viral karena deketin anak di bawah umur. Kan masih deketin, belum nikahin. Balasnya dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tanpa bermaksud menyinggung lelaki di hadapannya. Nyindir nih orang, ucap Juno dalam hati. Tapi itu nggak etis, Nick. Nggak mendidik. Sambar Juno lagi. Juno benar, Nick.
Udah duduk aja dulu, kalau mau deketin Sisil nanti aja pas dia lulus sekolah. Alia ikut menambahkan. Niko yang sudah berdiri dengan mantap itu menimbang ucapan dua temannya dalam hati. Cukup masuk akal memang, terlebih mereka masih berada dalam lingkungan sekolah. Niko sendiri tidak tahu ada apa dengan dirinya. Sejak pertemuan pertama dengan gadis manis berkacamata itu, ia sudah merasa tertarik. Apalagi setelah melihat kepribadian Sisil yang menurutnya sangat dewasa, meskipun usianya masih belasan tahun. Ya udah, nanti aja jadi imamnya. Sekarang pantau aja dulu. Ia kembali melirik ke arah musola di mana Sisil sudah terlihat duduk di atas sajadah. Senyum tak pernah pudar di bibir lelaki itu. Nanti aku bantuin kamu deketin Sisil. Aku rasa kalian berdua akan cocok, tambah Alia penuh semangat. Daripada nanti Juno tergoda dengan Sisil, lebih baik ia dekatkan saja Sisil dengan Niko. Sementara Juno hanya dapat menahan kesal, memikirkan Niko yang terus memandangi istrinya. Ingin rasanya ia colok bola mata lelaki itu. Jam pulang sekolah. Sudah lebih dari 1 jam Sisil berkeliling di sekitar sekolah untuk mencari Juno. Namun, sang suami tak kunjung terlihat. Apa jangan-jangan Mas Juno sudah pulang duluan sama Kak Alia? Iya. Tebak Sisil dalam hati. Ia melirik ke arah jalanan yang dipadati kendaraan. Mau pulang sendiri, tetapi ia benar-benar tidak tahu jalan. Kalau pulang sendiri lewat mana? Tak ingin mengulur waktu, Sisil memilih pulang sendiri. Samar-samar ia masih bisa mengingat beberapa ruas jalan yang tadi ia lewati saat menuju sekolah bersama Juno. Berbekal nama alamat tempat Juno tinggal, ia nekat menumpang bus. 1 menit. 2 menit. 1 jam. 2 jam. Sisil mulai kebingungan. Sepanjang jalan ia memperhatikan jalan-jalan yang dilalui. Namun semua terasa tersamar dalam pikirannya. Perasaan tadi nggak lewat sini, deh. Bus akhirnya berhenti di sebuah halte. Semua penumpang yang tersisa mulai saling bergantian turun. Takut ditinggal sendiri, Sisil pun ikut turun. Ia akan mencari alamat Juno sambil berjalan kaki dan bertanya kepada orang-orang di jalan. Sementara itu di sisi lain. Ini anak kemana, sih? Entah sudah kali keberapa Juno mengelilingi taman dan kelas, namun Sisil tak juga terlihat. Apa jangan-jangan sudah pulang? Sambil berdecak, Juno segera menuju motor sportnya dan melaju meninggalkan sekolah. Butuh sekitar 20 menit untuk tiba di rumah. Namun, melihat kondisi rumah yang sepi, ia meyakini bahwa Sisil belum juga pulang. Kemana si anak ini? Juno melempar tas ranselnya ke kursi. Kemudian duduk sebentar untuk mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Arvin, kakak iparnya yang menyebalkan itu menjadi pilihan pertama bagi Juno untuk dihubungi. Halo, tumben telepon duluan. Suara sapaan Arvin terdengar di telinga. Tolong kirim nomor teleponnya Sisil. Pintanya tanpa basa-basi. Selama beberapa saat Arvin terdiam. Sepertinya apa yang diminta Juno membuatnya sedikit terkejut. Jangan bilang kamu nggak tahu kalau Sisil nggak punya HP. Sontak saja ucapan Arvin membuat sepasang mata Juno membulat. Sudah hampir 1 minggu Sisil tinggal di rumahnya, namun ia tidak tahu bahwa istrinya itu tidak punya ponsel sama sekali. Saya nggak tahu soal itu. Jadi selama ini apa saja yang kamu lakukan sampai Sisil tidak punya HP saja kamu tidak tahu. Ingin sekali Juno memaki kakak iparnya itu. Mahar 99 juta yang diberikan Juno tidak seperpun ia berikan kepada Sisil. Padahal tidak sulit jika ia berbaik hati membelikan ponsel untuk adiknya. Tanpa kata Juno memutus panggilan. Tak peduli lagi meskipun ponsel terus berdering. Tak ingin mengulur waktu, Juno segera beranjak meninggalkan rumah demi mencari istrinya.
Mentari hampir tenggelam ketika Sisil masih berjalan seorang diri di tepi jalan. Semakin ia melangkah, ia merasa semakin menjauh dari rumah. Entah harus kemana sekarang. Ia memilih mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Kakinya sudah terasa pegal. Belum lagi perutnya yang sejak tadi sudah keroncongan. Sisil hanya sempat mampir di sebuah warung kecil untuk membeli air minum kemasan. "Loh, Sisil. Kamu ngapain di sini sore-sore?" Suara tak asing itu membuat Sisil menoleh ke sumber suara. Ketakutan yang tadi memenuhi hatinya seketika sirna dengan keberadaan Niko di sana. "Pak Niko," ucapnya pelan. Niko pun mendekat ke arah gadis itu. "Jangan panggil Pak Niko dong. Kesannya saya kayak tua banget." "Maaf, Kak." Sisil menundukkan kepala. Ia merasa sungkan. "Kamu ngapain sendirian di sini?" Niko mengedarkan pandangan, mengira Sisil mungkin sedang bersama Juno. "Tadinya saya mau pulang, Kak. Tapi malah kesasar. Saya juga nggak tahu nomor HP Mas Juno." Maksud saya, Om Juno." Bola mata Niko pun membulat penuh. "Ya ampun, jadi sejak tadi kamu kesasar?" Sisil menyahut dengan anggukan kepala. "Ya udah, ayo saya antar kamu pulang," ajak Niko. "Makasih, Kak. Maaf ngerepotin." Niko membuka pintu mobil dan mempersilahkan Sisil masuk. Melihat Sisil yang tampak kelelahan dan lemas, Niko menebak bahwa Sisil belum makan apapun. Jam istirahat siang tadi pun Sisil habiskan di musola. "Kamu mau makan dulu, enggak?" tawar Niko. "Enggak usah, Kak. Saya langsung pulang aja." "Makan dulu aja, iya. Di rumah nanti kamu pasti harus masak dulu." Akhirnya Sisil menyerah. Kebetulan saat ini perutnya memang sudah sangat lapar. Niko lantas mengarahkan mobilnya menuju sebuah kafe di tepi pantai yang menjadi favoritnya. Iya, Juno dan Alia kadang menghabiskan waktu bertiga di kafe tersebut. "Oh ya, tadi kenapa kamu pulangnya sendirian? Juno nggak antar kamu?" tanya Niko di sela-sela perjalanan. "Saya udah cari Om Juno, Kak. Tapi Om Junonya nggak ada. Jadi saya pulang sendiri." "Loh, memang kamu nggak tahu kalau tadi Juno ikut rapat di aula?" Sisil menggeleng pelan. Ia memang tidak menerima informasi apapun seputar rapat. Juno juga tidak memberitahu sebelumnya. "Ya ampun, Juno pasti udah cari-cari kamu, nih." Ia langsung mengeluarkan ponsel dan mengetikkan sebuah pesan untuk memberitahu Juno perihal keberadaan Sisil. "Sisil lagi sama aku. Mau ajak makan dulu di kafe dekat pantai. Nanti aku antar pulang sekalian." Isi pesan Niko yang ia kirimkan kepada Juno. Beberapa menit kemudian, Niko membelokkan mobil memasuki parkiran. Ia sempat melirik ke dalam kafe demi mencari meja kosong. "Duduk di sana aja, yuk," ajaknya. Baru saja keduanya akan melangkah, namun tiba-tiba Juno hadir di antara mereka. Kamu udah sampai? Kok cepat?" Niko menatap heran, sebab baru beberapa menit lalu ia mengirimkan pesan kepada temannya itu. "Kebetulan aku ada di sekitar sini," jawab Juno datar, lalu melayangkan tatapan tajam ke arah Sisil. "Ayo pulang. Kenapa kita nggak makan aja dulu?" tawar Niko, mumpung mereka sedang berada di kafe itu. "Lain kali aja. Aku capek," balas Juno, masih dingin. Sisil tak banyak bicara. Ia segera mengikuti sang yang sudah melangkah lebih dulu. Sebelumnya ia sempat mengucapkan terima kasih kepada Niko yang sudah membantu menghubungi Juno. Sepanjang perjalanan, Sisil merasakan suasana mencekam. Aura dingin dan gelap terlihat jelas dalam sikap suaminya itu. Bahkan saat kendaraan beroda dua itu memasuki halaman rumah, tak ada sepatah kata pun yang terucap dari bibirnya.
Masuk. Saya mau bicara sama kamu. Iya, Mas. Sisil menundukkan kepala. Ia masuk ke rumah dengan jantung berdebar. Begitu akan memasuki kamar, Juno menarik pergelangan tangan gadis itu. Ngapain tadi keluyuran? Nada Juno terdengar datar. Matanya menatap garang. Sementara Sisil bungkam. Bibirnya seperti terkunci. Jawab. Bentaknya, membuat tubuh Sisil tersentak. Perlahan cairan bening mulai memenuhi bola mata gadis belia itu. Bentakan Juno layaknya sembilu menggoreskan luka. Tanpa bertanya lebih dulu ia sudah memaki. Dalam hitungan detik, isak tangis sudah terdengar memenuhi seisi ruangan. Semakin Sisil berusaha menahan, semakin deras air mata yang mengalir. Jangan nangis. Saya nggak suka lihat orang cengeng. Tambahnya lagi. Namun, Sisil masih menunduk menahan agar tangisnya reda. Baru saja Juno membuka mulut untuk menegur lagi, sudah terdengar nada pesan masuk di ponselnya. Ia segera mengeluarkan benda pipi itu. Ada nama Niko tertera pada layar. Juno, tolong jangan marahin Sisil. Tadi dia kesasar karena nggak tahu jalan pulang. Aku baru ketemu dia dan cuma mau ajak makan. Kayaknya dia capek dan lapar banget. Seketika Juno mematung di tempat membaca pesan dari Niko. Rasa bersalah pun perlahan menjalar ke hati. Apalagi setelah melihat Sisil begitu kesulitan menahan isak tangisnya. Juno terpaku. Ingin rasanya ia peluk gadis itu dan meminta maaf atas sikap kasarnya.